Aulia minta waspadai non pribumi, ya, waspadai non pribumi katanya Aulia. Emang di Indonesia masih ada pribumi dan non pribumi, saudara? Kalau Anda menggunakan istilah pribumi dan non pribumi, Anda sedang melakukan hate speech. Itulah hate speech, saudara. Yang dilakukan oleh saya bukan hate speech, tapi merupakan kritik, saudara ya. Beda, ya. Memang sayang omongan adalah sebuah fakta. Sementara Aulia minta waspadai non pribumi. Tuh, memang ada apa dengan non pribumi, saudara? Apakah ada salahnya? Persentase non pri dengan pribumi yang menjadi ruwet siapa, saudara? Non pribumi yang mana? Kenapa dia tidak bilang waspadai orang Islam? Bukankah orang Islam yang paling banyak menebar teror? Apakah non pribumi itu yang menebar teror, saudara? Nggak ada, saudara. Orang ini jelas hate speech, ya. Wah, ini harusnya Galarua, ya, langsung nggak pakai somasi lagi, langsung laporkan ke PT UN, ya. Bukan PT UN, itu laporan ini pidana malah hate speech, ya. Omongan ini adalah hate speech, saudara, dan Galarua berhak untuk laporkan seperti ini, saudara ya. Ini harusnya langsung lapor nih, kayak kemarin si wali kota, bupati yang itu ya, bupati yang goyang dompet itu, saudara, yang kesurupan itu ya, yang kuntilanak itu. Saya lupa namanya ya. Saya kalau nama orang kok, yang bupati yang janda itu loh, saudara. Siapa itu yang janda itu, yang janda gatel itu, saudara. Tolong sebut di ini dong, yang disebut di ini dong, di ini bupatinya nama siapa? Tolong sebut di chat dong, atau teriak aja siapa namanya bupatinya. Bupati Ane. Oh, Bupati Ane. Siapa nih bupatinya? Kok nggak ada yang jawab ini? Siapa nama bupatinya? Lupa nama bupati Purwakarta itu, yang nutupin gereja yang disamperin Pak Santi Amar itu loh kemarin. Ya itulah pokoknya Bupati Kuntilanak. Ngeri, saudara ya. Hari ini jadwalnya Galarua pergi ke Istana Negara. Serius, saudara ya. Tadi Galarua pergi ke Istana Negara, diterima oleh staf khusus Pak Jokowi langsung, saudara ya. Kita ceritakan, kita keluhkan mengenai gereja yang ditutup, ya, penghentian rumah ibadah yang masih saja berlangsung, yang Jokowi nggak dianggap, termasuk kriminalisasi orang-orang Kristen. Oh, kita adukan, saudara. Tetapi itu yang bisa kita lakukan, dan itu yang diizinkan oleh Alkitab, saudara. Bukan bunuh, ngawur, saudara. Jangan. Kita kasih makan. Kita berkarya terus bagi Tuhan, saudara ya. Jangan putus asa, saudara. Jangan khawatir, selalu ada hasilnya. Anda lihat ya, walaupun Indonesia harus menuai dengan darah, Anda yang terlibat bersama dengan kami, Anda akan dilindungi oleh Tuhan Yesus. Serius, saudara. Itu janji firman Tuhan ya. Anda lihat, banyak orang yang mengalami aniaya. Mengapa para rasul umurnya sampai umur 70-80, bahkan Yohanes sampai umur 110 ya. Yohanes di Patmos itu ya. Para rasul itu umurnya di atas 70 semua meninggalnya, saudara ya. Kecuali Yakobus, saudara Yohanes, yang masih muda ya. Sekitar 40 tahun. Ya. Tapi yang lain itu di atas 70 semua. Muhammad, wah, umur 60 malah udah mati kejang-kejang diracun, saudara. Nggak ada yang belain. Coba para rasul, kalau belum tuntas tugasnya nggak akan selesai. Muhammad diracun, matinya diracun. Karena ya kan, Abraham diselamatkan dari api, Nuh diselamatkan dari air bah, ya kan? Musa diselamatkan dari air, Yesus dibangkitkan dari kematian, Elia diselamatkan dari kejarannya Isabel, saudara ya. Lalu dan hari ini ada berita lagi, saudara ya. Saya carikan. Sebentar ya Pak Andi ya. Ini Pak Andi udah mau ngomong terus dari tadi, sabar Pak Andi. Tenang. Jangan kalah Pak Andi. Nanti saya kasih ngomong sebebas-bebasnya. Misuhlah semisuh-misuhnya. Sebentar ya. Wali kota Medan hari ini ya. Rasis, saudara ya. Hati-hati dengan non-pri. Hati-hati non-pri. Mana nih? Bentar ya. Ini yang namanya hate speech, saudara. Saya tunjukkan kepada Anda yang namanya hate speech, saudara ya. Loh, kok terus sign out saya? Pak Andi, sabar Pak Andi ya. Nanti boleh misuh-misuhnya Pak Andi ya.
Sebentar. Saya tak lampiaskan biar orgasme dulu, Pak Andi. Bentar. Hagios. Dike. Lagi, oke. Mana ini? Kok nggak mau? Sudah belum? Oh, sudah ya? Sudah ya? Lihat ini yang namanya head speech, saudara ya. Aulia minta waspadai non-pribumi. Jadi walkot. Wah, dan ini orang, ini harus dilaporkan, saudara. Ini yang namanya, ini orang head speech, saudara ya. Ini orang head speech, ya. Aulia minta waspadai non-pribumi, ya. Waspadai non-pribumi, katanya Aulia. Emang di Indonesia masih ada pribumi dan non-pribumi, saudara. Kalau Anda menggunakan istilah pribumi dan non-pribumi, Anda sedang melakukan hate speech. Itulah hate speech, saudara. Yang dilakukan oleh saya bukan hate speech, tapi merupakan kritik, saudara ya. Beda, ya. Memang yang saya omongkan adalah sebuah fakta. Sementara Aulia minta waspadai non-pribumi. Tuh, memang ada apa dengan non-pribumi, saudara? Apakah ada salahnya? Persentase non-pri dan pribumi yang menjadi ruwet siapa, saudara? Non-pribumi yang mana? Kenapa dia tidak bilang waspadai orang Islam? Bukankah orang Islam yang paling banyak menebar teror? Apakah non-pribumi itu yang menebar teror, saudara? Nggak ada, saudara. Orang ini jelas hate speech, ya. Wah, ini harusnya Galarua, ya, langsung, nggak pakai somasi lagi, langsung laporkan ke PT UN, ya. Bukan PT UN, itu laporan ini pidana malah hate speech, ya. Omongan ini adalah hate speech, saudara, dan Galarua berhak untuk laporkan seperti ini, saudara ya. Ini harusnya langsung lapor nih, kayak kemarin si wali kota, bupati yang itu ya, bupati yang goyang dompet itu, saudara, yang kesurupan itu ya, yang kuntilanak itu. Saya lupa namanya ya. Saya kalau nama orang kok, yang bupati yang janda itu loh, saudara. Siapa itu yang janda itu, yang janda gatel itu, saudara. Tolong sebut di ini dong, yang disebut di ini dong, di ini bupatinya nama siapa? Tolong sebut di chat dong, atau teriak aja siapa namanya bupatinya. Bupati Ane. Oh, Bupati Ane. Siapa nih bupatinya? Kok nggak ada yang jawab ini? Siapa nama bupatinya? Lupa nama bupati Purwakarta itu, yang nutupin gereja yang disamperin Pak Santi Amar itu loh kemarin. Ya itulah pokoknya Bupati Kuntilanak, saudara ya. Itu yang ya itu kan jandanya Dedi kan, jandanya Pak Dedi. Saya cuma tahu budanya ya Pak Dedi. Wah, kita baca, saudara ya. Wakil Wali Kota Medan, Aulia Rahman, disebut meminta agar mewaspadai non-pribumi di Kota Medan. Ya, menurut analisanya 20 tahun ke depan Wali Kota Medan akan berasal dari non-pribumi. Oh, jangan kan 20 tahun ke depan, ya. Kalau perlu pilkada kali ini wali kotanya Medan kalau perlu orang Hokian, saudara ya. Pernyataan dikejam oleh sejumlah pihak. Menurut informasi yang diterima Detik Sumut, Aulia menyampaikan hal itu saat kegiatan buka bersama dengan tokoh-tokoh yang berasal dari Kabupaten ASEAN Kota Medan Minggu. Saat itu Aulia bercerita soal tata kelola keuangan daerah. Yang paling korupsi siapa, saudara? Ya, yang paling korupsi itu justru jangan-jangan dia nanti ketangkap juga sama KPK nih, saudara. Coba lihat aja nih. Saya lihat saat ini kita sudah masuk dalam era pemusnahan peradaban. Peradaban apa, saudara? Emang peradabannya Indonesia peradaban apa? Justru peradaban Indonesia musnah gara-gara Islam. Goblok juga ini orang, ya kan? Aulia menyebutkan dia mempunyai analisis jika 20 tahun lagi Kota Medan akan dipimpin oleh orang non-pribumi. Hal itu dapat terjadi jika tidak ada gebrakan untuk mengantisipasi hal tersebut. Gebrakannya apa, saudara? Bunuh orang Cina di Medan semua. Saya punya analisa Medan 20 tahun akan datang kalau kita tidak menciptakan satu gebrakan baru akan dikuasai oleh non-pribumi untuk menjadi wali kota Medan. Kita bisa lihat ini yang saya analisa. Saudara, di Belanda ini ya ada 6 orang Islam dan mereka semua imigran ya yang jadi wali kota, saudara. Nggak apa-apa tuh, aman-aman aja, aman-aman saja, saudara ya. Ya, itulah bedanya orang Belanda, orang kafir dengan orang Islam berpikir ya, saudara ya. Ini hate speech, saudara. Si wali kota ini hate speech luas. Ini harusnya Galarua ngelaporin ya.
Itu pernyataan aneh saja disampaikan kepala daerah, kata Aswan ya. Sebab menurutnya istilah pribumi yang awalnya disematkan oleh Belanda dari kata inlander, ya, di Belanda sendiri kalau Anda bilang inlander sama Auslander mereka bingung saudara ya. Saya bilang Auslander ya, saya bilang Auslander, Inlander. Hah? Dia bingung, dia melongo. Ya, ya, inlander. Ya, ben inlander saya bilang begitu kan. Iya dong. Orang Belanda aslinya kan saya bilang inlander kan. Dia ketawa. Dia ketawa. Kita udah nggak pakai kata. Nggak ada lagi di sini inlander, dia bingung. Karena kalau ketemu sama orang-orang yang usia 40 tahunan, ya 40 maksimum 50 ya, dibilang inlander mereka bingung saudara. Karena sudah setengah abad yang lalu istilah itu udah nggak pernah dipakai, udah nggak ada di kosakata bahasa Belanda, udah nggak ada saudara. Kata inlander atau slander ya. Mereka pakai kosakata apa ya sebenarnya ya? Bahasa Belanda itu saya lupa ya. Ada satu aduh, ini mana nih? Siapa yang orang Belanda di sini? Ada nggak di Belanda? Pakai istilahnya ada satu ya namanya ya. Alakton apa? Alakton apa namanya ya? Alakton atau apanya gitu ya? Saya lupa alakton apa itu namanya. Jadi ada istilahnya, tapi bukan inlander Auslander. Artinya orang yang asli kelahiran, walaupun dia orang Belanda, tapi dia lahir di Belanda, lahirnya di Indonesia, dia bukan orang asli, bukan orang lahir di Belanda. Jadi cuma berdasarkan kelahiran, ya. Tapi kalau orang Belanda, orang Arab lahir di Belanda, ya dia tetap disebut orang Belanda, saudara ya. Hebat ya cara berpikirnya ya. Anda mau orang Arab, Anda mau orang hitam, orang negro, kalau Anda lahir di sini, apalagi sudah beberapa generasi lahir di sini, ya, Anda akan disebut orang orang Belanda, saudara. Ya, dan mereka sudah nggak berasa. Makanya kalau Anda masuk ke media ada pemberitaan, ada penusukan atau penembakan, maka nggak akan dibilangi orang kulit putih, orang Kaukasia, orang Arab atau orang apa, nggak pernah disebut begitu, saudara. Walaupun 90% pelakunya pasti orang Timur Tengah, saudara, atau orang Maroko ya, orang-orang Islam. 90% pelaku kriminal itu 90% itu orang-orang Timur Tengah. Tapi nggak pernah disebutkan di media bahwa itu adalah orang itu, saudara. Bahwa itu adalah orang Islam, orang agama Islam atau apa. Kalau di Indonesia langsung disebut agamanya, langsung disebut etniknya, agamanya, saudara ya. Di Indonesia masih, itulah hate speech, saudara. Itulah hate speech. Jadi yang saya lakukan itu bukan hate speech, saudara. Itu adalah kritik agama, sosial, antropologi, kritik budaya, kritik agama. Tetapi yang dilakukan oleh para anggota dewan, dan para pejabat-pejabat ini, itulah yang namanya hate speech. Makanya kalian mau ngelaporin saya hate speech di sini nggak laku, saudara, nggak bisa, nggak mempan. Karena tidak pernah terbukti saya hate speech. Nyatanya kita kasih makan tiap orang tiap malam, saudara. Kalau saya hate speech, kita nggak kasih makan orang, saudara. Ya, tetapi ini adalah sebuah kritik sosial, politik, budaya, agama. Ya, ini ya, ingat-ingat ini ya, orang ini ya, saudara ya. Ingat nih, hafal muka, saudara ya. Ini orang hate speech, saudara. Kedua, siapa yang melakukan hate speech, saudara? Hani Kristian, saudara ya. Ancaman-ancaman Hani Kristian itu ya, si Daud Ali kan diancam sampai anak-anak yang mau dibunuh itu sama Hani Kristian kan. Bentar ya. Sebentar, saya dan itu adalah kebencian. Nah, saudara, Anda bisa membedakan mana hate, mana kritik. Itu dilakukan oleh Kain nama itu yang ngata-ngatai Yesus, katanya menikahi yang nggak ada buah dadanya. Itu adalah hate speech, saudara. Ya karena yang dia ngomong itu bukan sebuah pernyataan yang diakui oleh orang-orang Kristen dan ajaran Kristen, bahkan di Alkitab nggak pernah ada. Itulah hate speech, saudara, yang diomongin sama si Kain nama itu. Supaya kita membenci Yesus. Sementara Al-Qurannya dia sendiri tidak mengajarkan seperti itu. Itulah hate speech, saudara ya. Supaya kita anti terhadap kelompok tertentu. Kalau saya ngomong adalah sebuah fakta, realita di lapang. Pemerintah Indonesia, makanya kemarin saya tantang si Yakut itu debat sama saya. Nggak berani, takut dia, saudara. Karena dia tahu saya ngomong benar, saudara ya. Makanya dia takut, nggak akan berani dia ngomong sama saya.
Si Hani Christian itu kan ngancem-ngancem keluarganya si Daud Ali, saudara ya. Ngancem katanya mau bunuh anaknya segala macam dah itu pokoknya ya. Itulah hate speech, saudara ya. Nanti biar ditampilkan sama orang lain deh ya. Si Hani Christian ketika dia ngancem-ngancem keluarganya si Daud Ali, itulah hate speech, saudara. Itulah hate speech. Anak yang mau dibunuh, ngancem-ngancem Saifuddin kemarin ya. Sudah saya tunjukkan itu kan. Ancamannya terhadap si Saifuddin itu, membunuh Saifuddin, membunuh saya. Itulah hate speech, saudara. Ancaman-ancaman pembunuhan itulah hate speech. Ya, semua orang rasanya dia yang paling benar, dia mau bunuh semua orang. Saya tantang Hani Christian, saya ketemu di Belanda ya, karena paspor saya nggak bisa pergi ke Indonesia, jadi kamu yang pergi kemari. Tapi masalahnya kamu di ACC nggak tuh, kamu bikin visa Belanda. Emang gampang loh. Saya tunggu Hani Christian di Belanda ya. Mana nih? Lihat nama muka ya. Ya, Hani Christian, saya tunggu kamu di Belanda. Kalau kamu berani, sesuai dengan cocotmu yang gede itu, bacotmu yang besar itu, saya tunggu kamu di Belanda, Hani Christian. Kalau memang kamu punya nyali, temui saya. Ya, di Amsterdam atau di Den Haag. Saya temuin kamu ya. Nah, kalau kamu memang punya nyali, ya, kalau kamu punya titit, temuin saya di Den Haag sama di Amsterdam. Ya, jangan-jangan kamu ketemu saya terkencing-kencing pula nanti kamu. Langsung kapi cirit kamu berak-berak ketemu saya nanti kamu. Kamu cuman berani, cuman di Indonesia saja kamu berani karena kamu Cina Islam pengkhianat. Ya, kamu jual orang-orang Cina sesamamu orang Cina. Nah, oke, itu demikian sekilas info ya. Ini siapa nih Yosua Ten? Yosua Ten siapa nih Yosua Ten ini? Bilang Yosua Ten. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.